Hai Sobat Ades Movie, apa kabar? Semoga kabar sobat semua adalah kabar sehat ya. Menemani Sobat Ades Movie semua, kali ini saya Jonta akan merangkum alur cerita film yang berjudul Shadow. Film laga kungfu ini dibintangi oleh Rian Zheng sebagai Raja Pei, Sun Li sebagai Madame Yu, Deng Chao sebagai Jing Chou, Guan Xiaotong sebagai Putri King Pei, Wang Qianyuan sebagai Tianzan, Wang Jingchun sebagai Luyan, Hu Jun sebagai Jenderal Yang, dan masih banyak lagi artis-artis pendukung lainnya. Buat sobat setia ADS Movie dimanapun kalian berada, tetap dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah. Di scene awal kita dibawa ke sebuah ruangan milik Raja Muda Pei, di mana pada saat itu Raja Pei baru saja menerima laporan dari penasehat Luyan. Penasehat kerajaan ini memberikan informasi bahwa komandan jenderal perang mereka yang bernama Jenderal Yu telah dikabarkan menemui Jenderal Yang Chan di kota Jing. Diceritakan di film ini bahwa kota Jing sebenarnya masih milik Raja Pei, namun Raja Pei memilih untuk berdiam diri ketika pasukan Jenderal Yang Chan menguasai kota tersebut dengan alasan menghindari peperangan. Setelah mendengar berita itu, Raja Pei terlihat sangat gusar dan cemas. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Jenderal Liu lalu menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Jenderal Yang Chan di kota Jing. Jenderal Yu ternyata berniat akan mengajak duel 3 jurus dengan Jenderal Yang Chan, dengan imbalan kota Jing dibebaskan dan pasukan Jenderal Yang Chan harus pergi dari kota Ping. Itulah strategi dan alasan Jenderal Yu mendatangi Jenderal Yang Chan di kota Jing. Raja Pei marah dan kecewa mendengar hal itu, akan tetapi Jenderal Yu tetap pada pendiriannya. Ia lalu pergi bersama istrinya meninggalkan Raja Pei. Raja Pei lalu memutar otak agar pertarungan dan peperangan tak terjadi. Ia lalu menyuruh penasehat Luyan untuk memberikan adiknya yang bernama King kepada putra Jenderal Yang Chan agar dinikahkan untuk menghindari peperangan. Sementara itu di sebuah ruangan gelap dan rahasia ini tersimpan sebuah rahasia besar selama 20 tahun ini. Rahasia itu adalah di mana Jenderal Liu yang sebenarnya sedang mengalami sakit-sakitan dan luka akibat kekalahannya melawan Jenderal Yang Chan dahulu kala. Lalu untuk mengelabui banyak orang, dipilihlah rakyat biasa yang hampir mirip dengannya untuk menggantikan perannya menjadi Jenderal Liu selama ini. Hingga akhirnya terpilihlah Jing Chou untuk menjadi bayangannya. Misi Jenderal Yu yang asli sebenarnya adalah berambisi untuk merebut kota Jing dari tangan Jenderal Yang Chan. Kota Jing menjadi sangat penting untuk Jenderal Yu karena ia ingin menjadi raja di kota itu, dan misi selanjutnya adalah menguasai kerajaan Pei yang kini dipimpin Raja Muda yang penakut menurut pendapat Jenderal Yu. Sementara itu, Jing Chou yang selama ini menggantikan Jenderal Yu sepertinya mulai ada benih-benih rasa cinta terhadap istri Jenderal Yu. Dan sebaliknya, istri Jenderal Yu pun demikian terhadap Jing Chou. Di aula persidangan, Raja Pei akhirnya memecat Jenderal Yu akibat kecerobohannya dengan menggelar duel melawan Jenderal Yang Chan. Raja Pei yang takut perang ini tetap pada pendiriannya untuk tak melawan Jenderal Yang Chan meskipun kota Jing miliknya telah direbut oleh Jenderal Yang Chan. Sementara itu, Jenderal Yu melatih dan menggembleng Jing Chou dengan ilmu bela diri dan jurus-jurus yang nantinya bisa untuk mengalahkan Yang Chan di pertarungan duel 3 jurus itu. Situasi di aula Raja Pei memanas sepulangnya penasehat Luyan dari kediaman Jenderal Yang Chan.
Luyan menyampaikan berita bahwa anak Yang Chan yang bernama Ping hanya mau menerima adik Raja Pei sebagai selirnya, bukan istrinya. Adik Raja Pei kaget dan kesal bukan main ketika tahu ia akan dijodohkan dengan anak Jenderal Yang Chan. Begitu pula para pembesar istana yang lain, termasuk Jenderal Tian. Raja Pei yang tersulut emosi dari adiknya dan Jenderal Tian akhirnya menghukum Jenderal Tian dengan memecatnya seperti yang ia lakukan kepada Jenderal Yu. Melihat Jenderal Tian dan situasi semakin kacau, King adik Raja Pei akhirnya dengan terpaksa menyetujui pernikahannya itu. Sementara itu Jing Zhao akhirnya mampu menguasai ilmu payung yang diajarkan Jenderal Yu dan istrinya. Jenderal Yu lalu memerintahkan Jing Zhao untuk membawa Jenderal Tian ke hadapannya. Jenderal Tian yang tak menyangka ada konspirasi sebesar ini akhirnya ikut bergabung ke dalam rencana Jenderal Yu. Mereka lalu melatih para pengungsi atau masyarakat yang sepaham dan satu misi visi dengannya, dan menjadikan mereka prajurit elit untuk menjadi pion melawan pasukan Jenderal Yang Chan. Hari yang dinantikan pun tiba. Jenderal Yu palsu ini atau Jing Zhao lalu datang menemui Jenderal Yang Chan untuk melakukan tanding 3 jurus dengannya. Sementara itu di barisan prajurit yang dikomandoi oleh Jenderal Tian, tanpa diduga tanpa dinyana putri King adik Raja Pei ternyata ikut serta dalam barisan prajurit-prajurit itu. Duel antara Jing Zhao dan Jenderal Yang Chan berlangsung sangat sengit, hingga akhirnya dalam 3 ronde itu Jenderal Yang Chan berhasil memenangkan duel itu. Jing Zhao yang berusaha untuk mengulur waktu lalu menantang kembali Jenderal Yang Chan, dan mereka pun sepakat bahwa duel itu adalah duel hidup atau mati. Sementara itu Jenderal Tian, putri King dan seluruh pasukan ini terus menerobos kota Jing dan mulai menghabisi prajurit Jenderal Yang Chan. Pertempuran untuk merebut kembali kota Jing pun terjadi cukup sengit, hingga akhirnya Ping anak dari Jenderal Yang Chan berhasil membelah perut putri King, dan dalam keadaan tak berdaya putri King akhirnya berhasil membunuh anak Jenderal Yang Chan dan mereka berdua pun tewas dalam pertarungan itu. Sang jenderal yang baru mengetahui bahwa anaknya telah tewas lalu membabi buta menyerang Jing Zhao. Jing Zhao yang memang bukan lawan sepadan Jenderal Yang Chan akhirnya mampu memenangkan duel hidup mati itu dengan membunuh Jenderal Yang Chan. Setelah berhasil membunuh Yang Chan, Jing Zhao berniat menemui ibunya yang selama ini tinggal sendirian di kota Jing. Dan alangkah terkejutnya Jing Zhao ketika mendapatkan ibunya telah terbunuh oleh belati di dadanya. Dan tiba-tiba saja pasukan elit suruhan Raja Pei datang menyerang membabi buta hendak membunuhnya. Dalam perkelahian itu Jing Zhao akhirnya bisa selamat dari maut. Dan ternyata bukan hanya Jing Zhao saja yang menjadi target Raja Pei. Jenderal Yu pun demikian. Para prajurit Raja Pei ini masuk ke dalam lorong rahasia di kediaman Jenderal Yu dan berusaha untuk menghabisi Jenderal Yu. Di aula kerajaan, Raja Pei nampaknya sedikit kecewa dengan Jing Zhao yang ternyata ia masih hidup dan kini menjadi pahlawan kerajaan Pei. Tak berhenti sampai di situ, kekecewaan Raja Pei berlanjut ketika kotak yang ia sangka adalah kepala Jenderal Yu ternyata kosong. Dan dengan tiba-tiba Jenderal Yu menghunuskan pedangnya ke tubuh Raja Pei dari arah belakang. Kini keadaan di aula semakin tegang. Jenderal Yu yang telah mengetahui hubungan gelap istrinya berpura-pura hendak merestui hubungan mereka dengan syarat Jing Zhao harus membunuh Raja Pei yang kini dalam keadaan sakaratul maut.
Jin Zhao lalu menuruti semua perkataan Jenderal Yu. Akan tetapi tanpa diduga, tanpa dinyana, Jenderal Yu yang semula hendak membunuh Jin Zhao terkena tusukan pedang milik Jin Zhao lebih dulu. Sementara itu, untuk segera mengakhiri tragedi berdarah ini, Jin Zhao lalu membunuh Raja Pei, dan Jin Zhao keluar dari aula itu lalu memberitahukan kepada seluruh menteri bahwa raja telah dibunuh dan ia telah membunuh pengkhianat tersebut. Dan film pun tamat. Nah, begitulah rangkum alur cerita film Shadow ini, sobat. Oke sobat setia Adis Movie dimanapun kalian berada, berhubung saya ada pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Zimbabwe, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa selalu dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang ya. Saya Jonta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye.